Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Itu ya, kalau pemain lain kena kartu kuning 10-15 detik kemudian udah pasti langsung ditarik. Mkhitaryan di usianya yang 82 tahun kena kartu kuning di awal babak kedua, terus dimainkan sampai dengan menit 90. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Gua yakin walaupun kita semua ngantuk, tetapi perasaan ini tidak bisa berbohong. Kita semua sumringah. Gimana nggak sumringah? Berhasil mengalahkan rival, sekaligus kita menghentikan laju Juventus yang sedang tidak terkalahkan selama 17 giornata. Terakhir kali Juventus kalah itu di September 2023 teman-teman, dari Sassuolo. Dan kemudian setelah itu mereka tidak pernah kalah sama sekali sampai akhirnya dini hari tadi kita taklukan. Dan yang bikin kemenangan ini menjadi terasa lebih spesial lagi karena pertandingannya bertema playoff Scudetto. Dan tim yang kita lawan adalah tim dengan budget transfer window paling besar, punya pelatih paling mahal di Serie A, dan juga tim yang tidak bermain di kompetisi Eropa. Mereka segar bugar. Jadi dari sisi bibit bobot bebet, harusnya Juventus punya segala amunisi yang dibutuhkan untuk menaklukkan Inter. Tetapi nyatanya Inzaghi Ball sangat amat dominan di derby di Italia dini hari tadi. Menurut gua teman-teman, kita bukan cuma menang dengan cara yang menghibur ya, tetapi juga nyaman. Relatif tidak ada senam jantung lah di pertandingan dini hari tadi. Kita menguasai jalannya pertandingan, kita tahu betul kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan terlebih lagi kita bahkan tidak membiarkan kaki-kaki pemain Juventus menginjakan kotak penalti Sommer selama 90 menit. Kalau tidak percaya, silakan teman-teman lihat aja nih pada layar. Juventus cuma 2 kali menyentuh bola di kotak penalti Sommer, dan 2 kalinya itu pun tidak berbahaya sama sekali. Yang pertama ada dari Vlahovic yang dia mau nge-shoot tetapi sudah langsung ditutup seketika oleh Pavard, udah langsung diblok. Dan yang kemudian ada dari Chiesa, dribble-dribble nggak jelas lah, cuman 2-3 detik abis itu dia keluar kotak penalti. Dan bahkan teman-teman, ini gue baca berita, katanya Acerbi kakinya masih pincang sampai dengan dia ke ruang ganti dan bahkan pulang ke rumah. Dan setelah dicek oleh dokter tim, ternyata Vlahovic masih nyangkut di tali sepatunya Acerbi. Gila itu ya, Vlahovic bener-bener jadi makanan empuk bagi Acerbi. Kayaknya memang Acerbi tuh suka tipikal penyerang yang kayak Vlahovic, kayak Haaland yang tinggi besar dan keras gitu ya. Gila ya, ini Vlahovic bener-bener jadi makanan empuk bagi Acerbi. Kayaknya memang tipikal penyerang yang disukai Acerbi, yang tinggi besar dan badak seperti ini. Dan bahkan selesai pertandingan pun ini Vlahovic masih dibawa-bawa oleh Acerbi. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, sesuai dengan dugaan teman-teman, Inter menguasai jalannya pertandingan, lebih agresif dan menciptakan banyak banget peluang. Dan peluang yang paling emas menurut gua ketika Pavard memberikan umpan crossing, disambut tendangan volley oleh Di Marco. Sayangnya tendangan gak sempurna. Akan tetapi setelah menit 30, Inter sepertinya mulai kehabisan tenaga, perlahan mulai mengendurkan permainan, dan justru Juve yang mulai berbalik lebih agresif ya, mulai menekan. Akan tetapi menariknya adalah ketika Juve mulai berani mengembangkan permainan, mulai menyerang, justru lini pertahanannya lengah dan berujung gol. Satu-satunya gol yang terjadi di derby di Italia dini hari tadi berawal dari umpan Barella kepada Pavard. Maksudnya mau diselesaikan dengan tendangan salto, tetapi justru bolanya tidak kena sama sekali dan mendekat ke arah gawang. Nah, di situ ada Thuram yang berduel dengan Gatti, dan akhirnya justru Gatti yang mencetak gol bunuh diri. Ngomong-ngomong Gatti teman-teman, wah kisah dia bener-bener kayak kisah di negeri dongeng ya. 5 tahun yang lalu dia masih bermain di Serie C, tetapi perlahan dia mulai mengembangkan permainan dan sekarang dia berada di puncak performa, bermain untuk tim papan atas Serie A, Juventus, dan bahkan dini hari tadi dengan fenomenalnya dia mencetak gol kemenangan bagi Inter. Luar biasa, kisah dongeng yang sungguh menginspirasi. Oke, balik lagi ke lapangan. Setelah Inter unggul, Juventus mencoba bermain lebih agresif, namun skor 1-0 bertahan sampai dengan turun minum.
Lalu kemudian di babak kedua di 15 menit awal Juventus mencoba sangat agresif bermain. Inter terlihat banget di 15 menit awal mereka ingin fokus di pertahanan ya. Mereka tidak ingin memberikan momentum bagi Juventus dengan memberikan gol cepat di awal babak kedua. Nah, setelah gagal mencetak gol di 15 menit awal babak kedua, Allegri mencoba menambah energi dengan memasukkan Weah dan Chiesa menggantikan Kostic dan Yildiz. Hasilnya menurut gua sangat amat bagus, serangan mereka luar biasa cepat. Oleh karenanya Inzaghi langsung bereaksi menggantikan dua wingbacknya ya, Di Marco dan Darmian keluar digantikan oleh Augusto dan Dumfries supaya sisi sayap Inter kuat menghadapi serangan-serangan dari Weah dan juga Chiesa. Dan justru dari sisi serangan gue lihat di babak kedua malah Inter yang mendapatkan dua peluang super emas. Yang pertama melalui volley Barella tetapi bisa diselamatkan dengan luar biasa oleh Chesney, dan kemudian peluang yang kedua dari Arnautovic menyambut umpan silang Dumfries. Tetapi lagi dan lagi Chesney melakukan penyelamatan yang luar biasa gemilang. Tapi teman-teman, ini ada fakta yang sangat amat menarik dari data expected goalnya ya. Inter di dini hari tadi expected goalnya 1,9, hampir 2 gol, tetapi cuma berhasil memasukkan 1 gol. Sedangkan Juventus expected goalnya 0,77, hampir 1. Nah, yang menarik adalah peluang Inter expected goal 1,90 itu ternyata 0,5-nya berasal dari peluang Arnautovic. Jadi dari sisi statistik itu peluangnya Arnautovic sebetulnya punya potensi gol lebih dari 50%. Makanya nggak heran kita semua ngamuk-ngamuk karena Arnautovic kok bisa-bisanya peluang kayak gitu, nendangnya lemes banget. Dan dengan kemenangan ini teman-teman, kita kokoh di Kapolista, bahkan sekarang berjarak 4 poin bersih dan menyisakan 1 pertandingan di tangan. Kita masih punya 1 tabungan pertandingan melawan Atlanta. Luar biasa keren. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan ini. Yang pertama tentu saja untuk Yann Sommer. Tetapi catatan gue bukan untuk clean sheet yang dia raih ya. Karena di partai melawan Juventus gue lihat Sommer tidak melakukan penyelamatan spektakuler sama sekali. Dan bahkan sepanjang 90 menit gue lihat dia cuma chill aja di bawah mistar sambil nonton Netflix. Nggak ngapa-ngapain sama sekali teman-teman. Nah, yang gue suka dari Sommer di partai melawan Juventus justru adalah kemampuan dia menahan bola. Yann Sommer sudah confident ya untuk mendelay bola, menahan bola di kakinya dia untuk mengulur-ngulur waktu. Hal yang biasanya dilakukan oleh Handanovic dan juga Onana. Karena ketika pertama kali datang ke Inter, kan kita mengiranya Sommer kiper tradisional ya, bukan kayak Handa dan Onana yang punya keahlian dengan kakinya. Tetapi sekarang Yann Sommer sudah punya kepercayaan diri ya, sudah berani menunjukkan kualitasnya dalam hal mendelay bola dan juga build up. Kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada center back kanan dan kiri Pavard dan Bastoni yang sangat aktif membantu serangan. Tetapi secara khusus di partai melawan Juventus ini, apresiasi harus kita berikan kepada Pavard. Solid di belakang, menang duel one on one, tetapi juga sangat efektif dalam membantu serangan. Nah, yang gue suka dari Pavard di derby di Italia ini bukan cuman karena dia terlibat di gol kita ya, tetapi dia punya 2 block shot. Pertama, dia nahan shotnya si Vlahovic. Yang kedua, dia nahan shotnya Kostic. Dan yang ketiga, dia menang one on one lawan Chiesa. Banyak yang bilang teman-teman, Pavard adalah man of the match di partai lawan Juventus. Kalau teman-teman setuju nggak? Entah kenapa kalau gua sih man of the match-nya adalah Hakan Çalhanoğlu. Ya ampun, dia terlihat sangat menikmati permainan. Beberapa kali dia ngasih umpan magic di luar Nurul ya. Yang paling epic adalah umpan terobosannya dia membelah lautan kepada Di Marco. Kemudian Di Marco memberikan umpan crossing, sayangnya tidak mampu diselesaikan oleh Thuram ya, karena dijaga ketat, diganggu oleh Bremer. Dan kemudian Çalhanoğlu juga ada 1 tendangan kena tiang. Menurut gua Çalhanoğlu adalah man of the match-nya. Kalau menurut teman-teman siapa? Lalu kemudian catatan yang keempat, kita harus mengapresiasi, tidak boleh melupakan Mkhitaryan. Gila, kalau di sini ada teman-teman yang masih meragukan Mkhitaryan, partai melawan Juventus dini hari tadi adalah bukti nyata
betapa pentingnya sosok Mkhitaryan di Inzaghi Ball. Gimana ceritanya pemain setua itu kena kartu kuning tapi tidak diganti oleh Inzaghi. Itu ya, kalau pemain lain kena kartu kuning 10-15 detik kemudian udah pasti langsung ditarik. Mkhitaryan di usianya yang 82 tahun kena kartu kuning di awal babak kedua, terus dimainkan sampai dengan menit 90. Dan bahkan untuk lini gelandang kita yang diganti malah Barella, teman-teman. Mkhitaryan stay 90 menit di partai lawan Juventus. Nah, catatan menarik lainnya adalah teman-teman, ternyata pemain Inter yang paling banyak berlari mengcover lapangan di partai melawan Juventus adalah Mkhitaryan dengan 12,806 km. Di bawahnya Mkhitaryan ada Calhanoglu, Pavard, Barella, dan kemudian Lautaro. Mkhitaryan paling atas, pemain yang paling banyak berlari mengcover lapangan. Gila, dia sosok sentral di Inzaghi Ball. Lalu catatan yang terakhir gue berikan kepada Lautaro dan Thuram yang tidak mencetak gol maupun assist di big match kali ini. Sayang banget. Dan secara khusus gue harus memberikan catatan untuk Thuram yang sudah tidak mencetak gol di 5 partai terakhir. Thuram benar-benar harus mengasah finishing touch-nya. Tetapi ini ada satu momen menarik teman-teman ketika Marcus Thuram berduel dengan Bremer di kotak penalti. Banyak yang menyebut bahwa keputusan wasit sudah tepat, itu posisinya 50-50, kemudian shoulder to shoulder ya, bahu ke bahu sehingga tidak pelanggaran. Nah, ini gue lihat sekali lagi dari fotonya, dari rekaman ulangnya. Buset deh, ini bukan bola 50-50, bukan shoulder to shoulder juga, ini body contact yang salah ini. Ini mah bukan body contact anjir, ini Marcus Thuram lagi dribble kemudian didorong oleh Bremer. Menurut gue ini harusnya foul. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman untuk partai tadi malam. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.